Oke, anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku terkasih, sebelum kita mulai kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami kembali Tuhan, kami semua datang dalam persekutuan anak-anak-Mu dalam gereja-gereja seluruh dunia. Kami datang untuk datang haus akan firman kebenaran-Mu. Kami mau belajar di malam hari ini. Dan kami semua ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelum itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Dosa kami yang kami lakukan. Mulai dari pagi kami buka mata hingga saat ini. Tuhan, kuduskan kami. Terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah sekali dosa kami Tuhan. Bapa, malam hari ini kami ingin membaca sebagian firman kebenaran. Berikanlah kami akal pikiran, hikmat, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara semua anak-anak Tuhan yang ada di live chat, maupun kami semua yang nonton secara live, maupun siaran ulangan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Keluarga kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, dimanapun berada, ibu janda, duda yang sudah tidak bekerja, hingga saat ini belum makan, mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus, berkati mereka dengan cara pengasihan. Berkati anak-anak Tuhan yang setiap dan sedia selalu bersama-sama melalui channel Sulata BEM 2, yang mana Tuhan berikan kami, titipkan berkat, talenta. Untuk itu biarlah kami juga pergunakan melalui channel Sulata BEM 2. Biarlah kami semua diberkati oleh kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang melalui partisipasi, melalui menonton channel Sulata BEM 2. Kami semua berikan talenta kami, kelebihan kami yang mesti kami berikan untuk pelayanan melalui Sulata BEM 2. Tuhan ganti berlipat-lipat kali, gandakan berkat kami sejahtera buat keluarga, anak-anak, istri mereka, baik opa oma, saudara-saudara, keluarga, famili, berkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih banyak Bapa, dan kami juga berdoa berkati channel ini Sulata BEM 2 mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai, berkati Tuhan. Taruhlah hikmat, marifat, taruh kuasa dalam bibir hamba-Mu, biarlah hamba pada berkata-kata, banyak jiwa yang dibenarkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Mari berdua percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, Pak Bombong ucapkan terima kasih buat Bapak Richard Moria dan semua anak Tuhan dimanapun berada yang malam hari ini sudah bergabung. Kita akan belajar sama-sama, dan Pak Albert, Pak Doko, dan semua Ibu Siani, Pak Francis, semua anak Tuhan, Pak Simon Buniman, Pak Andi Simon, dan semua anak Tuhan yang setia mendengarkan Sulata BEM 2. Baik, begini, sebelum kita membaca, Pak Bombom akan mengambil contoh anak-anak Tuhan yang dipakai, anak-anak Allah, yang dipakai dalam perjanjian lama. Jangan kita berpikir bahwa kita ini tidak bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu Pak Bombom sampaikan bahwa firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi jangan kita berkata bahwa kita adalah orang yang bisa tidak jatuh dalam dosa. Itu salah. Kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Oke? Nah, kita baca dalam Keluaran. Keluaran 20. Ini yang kadang-kadang para kadron juga. Nah, Keluaran ya. Keluaran 20. Ayat yang 4 sampai yang kelima. Kita baca sama-sama. Ya. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, jelas, sangat jelas. Jangan membuat bagimu patung di atas langit di atas, atau di bawah bumi. Atau yang ada di dalam air, atau di bawah bumi. Ayat kelima baca baik-baik. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, di sini ayat ini, kadang orang tidak memaknai ayat ini. Dia cuma baca di atas. Orang Kristen bikin patung. Orang Kristen bikin salib. Pertanyaannya, apakah orang Kristen menyembah? Tidak kan? Yang lebih parah itu ada orang, sekelompok password, orang menuduh orang Kristen bikin patung di Brasil, bikin salib di Toraja, di tanah Toraja, di Makale ada patung. Emangnya orang Toraja di sana mereka sembah? Orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen tidak pernah menyembah. Lihat patung Tuhan Yesus langsung, oh tidak. Salah ya. Orang Kristen tidak pernah menyembah. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati manusia. Orang bisa berpikir bahwa, orang Kristen begini. PNK. Saya tidak berdoa untuk manusia. Manusia menilai kita bahwa kita menyembah patung. Kita menyembah, tidak. Yang lebih parah, orang buang ludah jilat kembali. Karena mereka membuat sesuatu dari benda. Mereka menyembah, mereka menyelilingi, mereka mencium. Ayo. Orang Kristen begini. Tidak. Orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tidak perlu. Di dalam Mazmur 26 ayat yang 1 dan selanjutnya. Di situ ajaran Kristen. Ajaran dalam kitab Taurat. Mencuci mulut, mencuci hidung, mencuci telinga, mencuci wajah, mencuci kaki, mencuci tangan. Mazmur 26. Anda baca dari ayat 1 sampai selanjutnya. Itu yang masih dipakai oleh orang-orang ortodoks sampai sekarang. Kalau kita, orang Kristen, tidak demikian. Kita mau di mobil kah, mau di pesawat kah, pada waktu kita berdoa, kita buka tangan, kita tutup lipat tangan, kita berdoa, ya Bapa, kuserahkan nyawa kepada semua yang terjadi Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus. Kita percaya dalam roh dan kebenaran. Tapi ada orang yang bilang orang Kristen menyembah berhala. Oh no. Kita buka dalam kitab Imamat. Habis Keluaran, Imamat ya. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ada yang buang ludah, jilat kembali. Manusia siapakah yang lagi kepanasan di lab chat? Jangan engkau membuat berhala. Jangan membuat patung. Tunggu berhala. Jangan membuat bagimu batu yang berukir. Janganlah kau tempatkan di negerimu dan kau sujud menyembah kepadanya. Siapakah yang menyembah itu? Sakoji Sai. Siapakah yang menyembah kepada batu yang berukir itu? Bukan Pak Bun bilang, ini Alkitab. Sujud menyembah dia. Begitulah. Batunya dia menyembah. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen. Oh Pak Bob, saya kuat. Saya tidak akan jatuh dalam dosa. Saya tidak akan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Hati-hati.
Ngoni, orang Manawi bilang, ngoni pasang telinga baik-baik malam hari ini. Meskipun ngana pendeta, pasang baik-baik. Pendeta juga ada yang jatuh dalam dosa. Jangankan ngoni yang biasa, pendeta saja bisa jatuh. Apalagi para ngoni semua. Sadar ya? Jangankan pendeta. Saya tanya sama teman-teman yang di rumah. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang yang begitu dipakai oleh Tuhan berhikmat menulis ribuan kata-kata hikmat, ribuan lagu-lagu, tapi bisa jatuh dalam dosa. Anda orang Kristen sekarang jangan coba-coba bikin kayak bilang, saya tidak akan jatuh, saya rajin berdoa, saya rajin. Tidak mungkin saya bisa dapat kawin dengan penyembah berhala. Oh, hati-hati. Dari gara-gara jabatan Anda bisa menghilangkan kepercayaan Anda. Anda gara-gara perempuan cantik, apalagi kalau Anda suka bermain di TikTok. Perempuan cantik banyak di TikTok. Kau di situ, biar kau juga hamba Tuhan bilang. Tergoda. Mau lihat kita buka siapa yang jatuh dalam dosa? Jangan Anda katakan Anda hamba Tuhan, Anda anak Tuhan, tidak akan jatuh. Anda bersumpah berjanji. Oh, no. Kita lihat Salomo. Setuju ya? Ada anak Tuhan yang bisa berani berkata, Tuhan, saya berjanji apabila saya jatuh dalam dosa, ambil nyawa saya. Kasih tahu buat dia orang Kristen itu bodoh dan tolol. Salomo begitu diberikan dipakai Tuhan, hikmat luar biasa. Sampai ada kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. Kenapa Anda orang Kristen yang biasa tidak bisa punya kata-kata hikmat saja bilang, saya tidak akan jatuh dalam dosa. Ingat malam hari ini. Jangan ada orang Kristen mengatakan, saya tidak akan jatuh. Saya berani bersumpah, Tuhan ambil nyawa saya. Anda orang bodoh dan tolol. Coba kita lihat Salomo, ya. Kita belajar. Makanya Alkitab itu sudah kasih tahu buat kita. Kita belajar, jangan kita sok-sok. Pak Bobom juga bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu kita harus cas di hidung. Cas, bila perlu ngana puteling, ambil strom, cas dengan 1000 watt itu. Supaya ngana sadar sedikit. Ibu-ibu kalau ngana pe suami itu tidak mau baca Alkitab, cas dep kaki. Pakai strom. Ya, begitu. Kita lihat ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya lebih berhikmat, saya tidak akan jatuh. Kita lihat siapa yang berhikmat dalam Alkitab. Oke? Kita buka dalam 1 Raja-Raja. Jadi kita ada Kristen harus belajar dari Salomo. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Kita baca ayat 29 sampai kita lihat sampai 31. Kita baca ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esranihi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Saya tanya sama orang Kristen, jangan coba-coba Anda bilang Anda lebih berhikmat. Ini Raja Salomo saja jatuh dalam dosa. Setuju ya? Jadi kalau Anda orang Kristen, jangan bilang tentang Anda sudah dibayar lunas dosa Anda mengatakan, tidak perlu saya berdoa, tidak perlu saya baca Alkitab, tidak perlu saya ke gereja. Oh siapa? Ngoni siapa bar ngoni? Orang Kristen jangan pitar-pitar bodoh. Makanya kau jangan marah kalau kau bilang sungguh bodoh dan tolol. Karena baca firman Tuhan baik-baik. Ini Salomo diberikan hikmat, Tuhan langsung berikan hikmat. Oke? Siapa yang mau lebih daripada Salomo? Kita baca ayat 34. Kita baca ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo
dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Bayangkan, Raja Salomo yang punya hikmat, punya kelebihan, bisa jatuh dalam dosa. Baru orang Kristen sudah bilang, sudah enak-enak, sudah diselamatkan, sudah rajin, berpamalas pergi gereja, pamalas baca Alkitab, habis itu apa? Pamalas dengar Pak Bobom khotbah. Habis itu pamalas apa lagi? Pamalas tak teramur telinga dia pesan dengar. Pak Bobom jahat sih, keras sih. Keras begini dari timur keras. Pak Bobom khotbah terlalu keras. Baru mau ngomong, "Shalom saudara-saudara, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom." Makanya nganak ke timur, supaya nganak tahu orang di timur bagaimana. Karas-karas begini tapi hati lembut seperti salju. Ya. Oke, kita baca lagi ya, satu raja-raja. Kita baca lagi. Jadi, Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Ya. Hikmat yang luar biasa, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kita sama-sama baca dalam surat kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja ya. Kita baca. Oke, kita baca di ayat 24. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Ada yang punya hikmat melebihi daripada Raja Salomo di sini. Coba. Ini malam hari ini kita jujur jangan menyembah berhala. Ini Salomo saja, seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan pilih dia, Tuhan berikan hikmat. Sangat luar biasa. Itu pun dia meninggalkan Tuhan. Ya, jadi kita orang Kristen, Salomo ini belum ada zamannya Tuhan jadi manusia. Belum ada penebusan, jadi mereka ini melakukan penebusan dengan percikan darah. Ikut perjanjian lama. Kita orang Kristen sekarang sudah oke. Sudah oke bro, sudah oke. Sudah mantap. Baru kenapa? Mau kepala batu, mau bikin, saya bisa Tuhan, saya janji, saya bersumpah. Saya ingatkan buat orang-orang Kristen yang di kantor. Kerja baiklah buat Anda. Kalau Anda menduduki suatu jabatan, jangan hilangkan janji Anda di kantor. Saya bersumpah selama saya menjadi pimpinan di kantor, demi bakti saya untuk negara dan pemerintah dan negara, saya tidak akan korupsi. Lakukan itu. Kau sudah bernasar itu. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Saya bersumpah, saya tidak akan cari istri lagi 2. Kau hati-hati, jangan kau istri cari 2. Orang Kristen tidak boleh cari istri 2. Loh, Salomo bisa. Berarti Anda jatuh dalam dosa. Kita baca dalam satu Raja-Raja. Kita baca lagi satu Raja-Raja 4 ayat yang ke-32. Perhatikan di sini. Kita baca ya. Salomo mempunyai hikmat. Dia menulis kitab Amsal. Dia punya sajak bernyanyi. Ya. Kita baca. Dia menulis sajak. Kau bersajak di Kidung Agung kan? Memuji sang istri, para kadrun langsung coba lihat. Salomo dimanapun dia berada, di bawah pohon dia menulis. Angin bertiup dia memberikan perumpamaan. Dia menulis kitab Amsal. Coba kita lihat. Salomo, Anda pernah bisa menulis kata-kata hikmat sampai 3.000 kata-kata bijak. Saya pikir tidak ada kata bijak lagi yang sudah lengkap. Jadi makanya orang banyak mengambil kata-kata bijak itu dari mana? Dari Amsal. Kita lihat. Ia mengubah, ya. Perhatikan sini. Ia mengubah 3.000 Amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Oke.
Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, tentang binatang melata dan tentang ikan. Kira-kira ada orang yang bisa melebihi daripada Raja Salomo? Bisa menulis saja, Amsal, bisa? Ada yang bisa menulis 3.000 Amsal? Kemudian dia punya nyanyian ada 1.005? 1.005 nyanyian? Kemudian Amsal Salomo bersajak, dimanapun dia bertemu, itu yang terjadi dalam kitab Kidung Jemaat, memuji istri, memuji seorang wanita. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, Pak Bobo ingatkan, berdoalah. Jangan sampai Anda jatuh menyembah berhala. Banyak orang Kristen, jangan tipu. Orang Kristen dalam Matius 6 ayat 24, banyak orang karena mamon, dia menjadi dua Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia percaya mamon. Dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia masih percaya orang pergi ambil jimat-jimat ke gua-gua yang gelap. Belajar sama orang-orang pintar. Betul kah tidak? Kenapa sampai Salomo jatuh dalam dosa? Padahal Salomo punya hikmat yang sangat luar biasa. Tuhan berikan hikmat. Kenapa? Karena dia punya istri banyak. Kenapa sampai dia punya istri banyak? Kenapa? Memang kalau kita baca itu ada penafsiran. Zaman dulu itu kan raja-raja kan berperang. Jadi mereka untuk menguasai suatu kerajaan itu, mereka menjajah suatu kerajaan, mereka kerjasama dan kerajaan itu terus dia kawin, ambil raja itu punya anak. Jadi sekutu ya, sekutu. Jadi Raja Salomo mengambil kerajaan ini punya anak, dia kawin, anak ini punya kawin. Nah, jadi dia jatuh dalam dunia. Kenapa Pak Bomom dia begitu berhikmat, Salomo? Kenapa punya banyak istri? Karena dia jatuh dalam dunia. Udah dipakai Tuhan, kenapa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita lihat Salomo jatuh dalam dosa. 1 Raja-Raja 11. Salomo punya istri ada berapa banyak? Perhatikan di sini. Yang biru ya. Salomo, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Lihat ini Salomo. Ada yang lebih daripada Salomo kah? Salomo punya hikmat, bisa bersajak, bisa menciptakan lagu, bernyanyi. Baru Anda bilang orang Kristen, saya tidak perlu berdoa. Saya sudah pintar berpengetahuan. Saya tidak perlu ke gereja. Saya sudah berhikmat. Siapa bilang tidak bisa jatuh dalam dosa? Salomo sampai punya istri 700. Apakah diperintah oleh Tuhan? Tidak. Perhatikan di sini. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kenapa sampai Salomo jatuh? Kita baca ayat 2. Kita baca ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati-hati kalau ngoni, teman-teman Kristen, anak-anak Tuhan yang kukasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda iman belum kuat, belum belajar Alkitab, jangan pergi-pergi nonton channel-channel kadrun. Oh,
Tuhan Yesus kayak tadi Nandar, Tuhan Yesus menikah. Dia tidak punya literasi yang bagus. Oh, Tuhan Yesus, oh Alkitab kontradiksi, bahaya. Padahal kalau di saran Pak Bombom ada yang mau bertanya, tidak mau bertanya. Oh, ayat Alkitab ini bertentangan dengan ini. Hati-hati. Tuhan saja sudah bilang sama Salomo, jangan engkau bergaul. Jangan kita bergaul dengan saksi Yehova. Bergaul dengan orang Kristen datang seperti harimau. Jangan bergaul sama para kadrun. Kalau ada orang datang ke rumah Anda berbicara tentang ajaran yang lain, ingat. Nanti kita baca sebentar ayatnya. Kalau ada orang yang datang ke rumah Anda memberitakan firman Tuhan atau Injil yang lain, usir dia dari rumah. Setuju? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Nanti kita baca ayat itu. Jangan ya. Sini saja Salomo bisa terpengaruh. Dibilang apa? Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cintanya. Oh, I love you. I love you. Jadi, kau laki-laki mulai sekarang ini, kalau Anda sudah duduk jabatan sebagai di kantor, di pemerintahan, terus ngana dapat perempuan kaya, oh bye-bye jomoni. Nah, mata taser langsung pindah. Karena mau jabatan, jual Tuhan Yesus, percaya kepada berhala. Kawin jo sama perempuan yang sembah berhala. Oh? Tuhan bilang jangan bergaul. Bergaul biasa tidak apa-apa, tapi kalau ada orang membawa firman Tuhan datang ke kau punya rumah, cerita, usir dia. Usir dia. Kalau dia datang minta makan boleh, Jo. Tapi kalau dia mau bicara-bicara bilang, ini kita pelajaran begini, ini dan. Usir dia. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, sebentar. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia berhikmat, dia tidak akan menyembah berhala, hati-hati. Ingat, kita boleh mengatakan begitu, tapi kita serahkan, berdoa Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan. Itu namanya orang Kristen. Jangan bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau tidak akan jatuh dalam dosa. Hati-hati. Yesus Tuhan. Oke, kita lanjut. Kita lihat ayat 7. Perhatikan. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Perhatikan di sini. Perhatikan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molak, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Selesai. Jadi jangan ada orang Kristen berpengetahuan, sudah pintar di kantor, ngana lihat ngana pe istri, di rumah cuma pakai daster, ngana lihat perempuan cantik, penyembah berhala, penyembah batu berukir, sesuai dalam Imamat 26 ayat yang pertama, ngana lihat su cantik, dia penyembah berhala, ngana juga pergi ikut ke dia, ngana pisembah DP berhala dam. Mau begitu? Melepaskan Tuhan Yesus seperti Salomo. Ngana istri di rumah su cantik, sudah diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baru ngana pergi cari perempuan cantik. Oh lihat, perempuan di rumah karena ngana istri sudah tempel bedak sini, tempel di sini. Bau minyak goreng di rumah, bau masak, baru ngana lihat ngana istri pulang pakai daster, langsung ngana tinggalkan ngana istri. Kawin dengan penyembah berhala. Oh selesai sudah itu. Itu yang namanya bodoh dan tolol. Sudah baca firman Tuhan, masih bodoh dan tolol. Orang Kristen tidak pernah mau dibilang itu. Tapi kalau Pak Bom bilang bodoh dan tolol, marah. Sudah tahu baca firman Tuhan, masih kepala batu. Kayak Salomo. Siapa yang lebih dari Salomo? Ayo, punya hikmat.
jatuh dalam dosa. Iya toh? Nah, coba kita lihat ayat 4 ya. Jangan sampai kita menyembah berhala seperti yang Salomo lakukan, ya. Tuhan marah. Kita perhatikan di sini. Nah, kenapa sampai ini Pak. Ini parah. Ini parah ini. Takutnya teman-teman Kristen sudah rajin baca Alkitab. Pak Bobom sudah mengikuti Pak Bobom mulai dari tahun 2000, mulai dari Yusuf Mandubulo ya. Mulai dari 2020. 2019 ke 2020. Waktu zamannya corona itu, mulai corona awal-awal. Kita di Yusuf Mandubulo. Nah, kemudian ada orang mengatakan, saya tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak akan jatuh dalam dosa. Saya berhikmat, saya berpengetahuan. Coba lihat Salomo. Siapa yang bisa lebih daripada Salomo? Perhatikan di sini, ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ada yang lebih seperti Salomo? Orang-orang Kristen sekarang, ingat, ini pelajaran dan peringatan. Di dalam perjanjian lama, nanti Pak Bom kasih tunjuk dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, orang yang dipakai Tuhan, orang yang berhikmat, diberikan pengetahuan hikmat luar biasa, bisa jatuh dalam dosa. Orang Kristen sudah tiap hari mengikuti Pak Bom, mengikuti Pak Lidara, mengikuti Rudi Yohanes, mengikuti Uti Watimena, mengikuti channel-channel Kristen yang lain. Masih juga meninggalkan Tuhan Yesus. Berarti ngana biongo, bodoh dan tolol. Karena apa? Pergi bergaul, dengar, nonton channel-channel kadrun. Sudah tahu, masih bertanya, Pak Bom, itu Yesus bukan Tuhan enggak ya? Aduh, parah ble. Peningat. Makanya Pak Bom selalu, ayo dong, bertanya sama Pak Bom dong. Nah, Salomo ini orang yang dipakai Tuhan, raja dipakai Tuhan, berhikmat. Jatuh dalam dosa. Masa tuanya, banyak pendeta-pendeta, masih muda, rajin. Setelah masalah ekonomi, jatuh dalam dosa. Karena mau kaya, jatuh dalam dosa. Banyak orang Kristen, pada waktu miskin, Tuhan, tolong saya Tuhan, kalau saya kaya, saya akan melihat anak-anak yatim piatu, saya akan lihat orang terlantar, saya akan lihat ibu janda, duda, saya akan makan, saya akan kasih bantu untuk hamba Tuhan. Setelah dia dapat kekayaan, dia mulai berlupa. Dia mulai nonton televisi, dia perempuan cantik-cantik di TikTok, di YouTube, dia sudah mulai ke barbar. Tang tintung ting, tang tintung, tang tintung ting, tang tintung. Dia sudah udah toh? Dia sudah lupa dia punya janji. Setelah Tuhan ambil itu semua, baru boleh menangis. Oh Tuhan, saya sudah berdosa, ampunilah saya Tuhan. Tuhan bilang apa? PNK. Iya toh? Banyak orang Kristen begitu. Pada waktu miskin minta, Tuhan berkati saya Tuhan. Hamba Tuhan doa. Kakek begini, Tuhan kasih jawaban. Cepat. Dapat berkat. Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Tahun pertama dia bantu. Anak-anak muda kasih makan. Tapi setelah dia terpengaruh dengan orang yang penyembah berhala, sudah selesai. Dia lupa. Ya banyak orang begitu. Setuju betul tidak? Banyak orang yang begitu. Jadi Pak Bobo mengingatkan untuk anak-anak Tuhan, jangan kita menyembah berhala. Orang Kristen tidak pernah menyembah berhala, disuruh di situ. Sejak kapan ada orang Kristen bikin patung baru sembah-sembah,
bikin aturan putar-putar, menari-menari. Tidak ada orang Kristen begitu. Orang Kristen tuh maju, masuk ke dalam gereja, meninggalkan semua sukacita, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Orang Kristen tidak ada namanya mau ke sana menari-menari, sembah, sujud, sujud, turun, sujud. Menuju ke satu barang, habis itu pegang tuh barang, langsung cium. Tidak ada orang Kristen begitu. Ya, tidak ada. Nah, ingat, jangan kita jatuh seperti Salomo di masa tuanya, ya. Di masa tuanya. Nanti ada pertanyaan anak-anak Tuhan. Apakah Daud masuk surga? Salomo masuk surga? Nah, kalau Salomo tidak masuk surga, kan tidak dijelaskan secara terperinci. Apakah Salomo itu bertobat atau tidak? Jelas Salomo bertobat. Karena Esra sendiri menulis dalam 2 Tawarikh. Ya. Kita bicara Salomo. Jadi Anda yang sudah melakukan dosa, cepat bertobat. Cepat! Cepat itu bertobat. Cepat bertobat, ya. Nah, perhatikan di sini. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Kalau memang Salomo masuk neraka, tidak ada pertobatan, kenapa orang Israel rabi-rabi mau pakai kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan kitab Pengkhotbah? Terus pertanyaan kedua, Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat yang ke-44, semua harus digenapi dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Apakah Yesus protes jangan pakai kitab Amsal, jangan pakai kitab Kidung Agung, ada pakaian? Tidak. Yesus tidak pernah menghilangkan. Setuju ya? Jadi Salomo jelas masa tuanya dia jatuh dalam berhala, tapi jelas di situ tidak dijelaskan secara terperinci, yang otomatis tetap orang Yahudi. Daud saja tidak melakukan, dijelaskan secara Daud melakukan percikan darah, tidak ada. Tapi di Sopi ada pengakuan dosa, ada. Dalam Mazmur 51, di situ kan Daud pengakuan dosa. Jadi raja-raja, kalau untuk anak-anak Tuhan sekarang yang melakukan dosa, cepat minta pengampunan. Ingat Matius 26 ayat 41 kita baca. Oke? Jadi kalau Anda sudah jatuh, cepat cari Tuhan Yesus. Salomo jelas diselamatkan ya. Kita buka dalam Matius. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Nah. Salomo berhikmat. Kalau kita baca dalam Injil Perjanjian Baru, Yesus katakan, jangan coba-coba kita mengaku bahwa kita tidak akan jatuh dalam dosa. Makanya tadi Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya kasih contoh lagi satu. Ada yang bisa melebihi daripada Petrus. Sedangkan kita tahu Petrus adalah pemimpin, pemegang kunci kerajaan sorga. Petrus adalah pendiri Kristen. Pada waktu malam itu, sebelum ditangkapnya Yesus, Petrus berkata apa? Ayo teman-teman. Jadi kita jangan orang Kristen sombong, berhikmat, berpengetahuan bahwa kita tidak akan jatuh dalam dosa. Rajinlah ke gereja, rajin baca Alkitab. Kalau kau tidak rajin ke gereja, baca Alkitab rajin. Atau nonton Pak Bobo atau hamba Tuhan khotbah, nonton. Itu namanya siraman rohani. Amin. Yang setuju rumah katakan amin. Rajin meskipun tidak ke gereja, tapi harus ke gereja. Ya. Harus ke gereja. Tapi kalau Anda pemalas gereja, usahakan nonton hamba Tuhan khotbah. Amin. Baca firman Tuhan. Pegang tuh Alkitab. Jangan cuma tahu tidak baca Alkitab, kalau tidak baca. Jangan seperti yang Salomo tadi jatuh. Nah, Petrus karena dia punya kesombongan, karena Tuhan, ingat dalam Matius 16, ayat yang ke-15, siapakah aku ini? Petrus mengatakan, engkau lah Mesias, berbahagialah engkau, Simon, atau Kefas. Tuhan pakai loh, tapi Petrus pun jatuh dalam dosa.
Mau lihat ayatnya? Mari kita baca. Kita lihat Injil Matius. Ya. Matius 26 ini. Perhatikan di sini. Nih, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini kata Yesus. Langsung Petrus menjawab begini. Petrus menjawab kepada Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Perhatikan di sini. Yesus berkata apa? Nanti kalian semua ini tergoncang. Tapi Petrus sombongkan diri. Karena merasa imannya sudah kuat. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Hai Petrus, di batu karang ini kau mendirikan jemaatku. Petrus dengan sombong. Jadi Anda orang Kristen, jangan coba-coba sekali-sekali bernasar, bersumpah, berjanji yang tidak perlu. Jangan. Kalau bernasar untuk Tuhan, saya tetap setia melayani sampai saya punya nafas hidup. Tuhan memanggil saya siap melayani Tuhan. Itu boleh, amin. Tapi jangan kau bilang, Tuhan, saya tidak akan melanggar segala sesuatu dosa yang ada di dunia ini. Kalau apabila saya melakukan dosa itu, Tuhan lebih baik saya mati. Oh, kau setan. Setan. Itu tipu, omong kosong. Itu Tuhan tidak akan dengar kau berdoa itu. Kalau mau berhikmat, lihat ini Petrus. Petrus mengatakan apa? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Petrus mengatakan, tidak. Kenapa? Kenapa demikian? Petrus mengatakan tidak. Petrus dengan sombong, ya. Petrus dengan sombong. Sedangkan di sini ayat 31 apa? Yesus berkata apa? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini nubuatan. Yesus katakan sebelum dia mati. Nubuatan siapa? Di Sakaria 13 ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Yesus katakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Ini iman. Yesus punya murid loh. Anda sekarang orang Kristen kadang-kadang gampang sekali bersumpah. Sombong lagi. Minta-minta sudah berhemat, sudah diselamatkan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan tercerai-berai. Petrus jawab apa? Coba kita lihat, Petrus jawab apa? Di bawah ini. Petrus menjawabnya. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Apa yang terjadi? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi hati-hati. Kalau Anda seorang apologet, Anda seorang Kristen, jangan bicara kayak kemarin yang saya masuk di garam itu. Pak Bobob, saya sudah bersumpah sama Tuhan bahwa saya tidak akan jatuh melakukan dosa yang fatal. Apabila saya jatuh, saya lebih baik Tuhan ambil saya punya nyawa. Bodoh. Jangan coba-coba ya. Makanya Pak Bobob bilang kau bodoh dan tolol. Kenapa? Sudah pernah baca firman Tuhan ini, tapi masih pura-pura bodoh. Biongo, bodoh-bogo. Untuk itu, Paulus juga katakan apa? Coba kita baca. Paulus katakan apa? Kita lihat. Di 1 Korintus ya. Kita baca 1 Korintus 3. Ayat 18. Di gereja mula-mula di Korintus. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Lebih baik kita itu merendahkan diri, kita menjadi bodoh supaya orang kita berhikmat. Jangan ngana bilang ngana berhikmat, basumpah le, padahal ngana bodoh. Makanya saya bilang sama teman-teman kalau saya masuk, bolehkah saya bertanya atau saya ditanya? Lebih baik saya nampak bom ditanya. Karena kalau saya tidak tahu, saya belajar. Makanya orang Kristen ini tidak mau bertanya. Nanti kalau ditanya, suka kritik orang lain.
Suka kritik gereja lain tinggal lompat pagar. Banyak tuh orang Kristen Protestan yang tukang melanggar-melanggar tuh. Nanti kalau ditanya, tidak mau baca Alkitab baik-baik. Pintar sekali melanggar pagar. Nanti kalau ditanya, saya tidak tahu menjawab. Pak Bobom saja yang jawab. Kasihan dulu. Makanya hikmatmu diambil. Coba kita, apa kata Paulus di sini? Coba kita lihat dalam 1 Korintus 2, ya, 1 Korintus 2 juga. Ayat 12. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita tidak akan menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Baca ayat 13. Dan karena kami menafsirkan halal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, kalau orang Kristen rajin berdoa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau orang-orang, coba Anda lihat para kadrun sekarang di TikTok, di YouTube sudah kalah berdebat, sudah ancam, toh? Luka Tambunan kemarin di bodok lagi pidato di situ. Kalau berdebat, ancam. Mereka ini begini sudah. Karena mengaku diri berhikmat. Padahal apa? Bego. Kalau kita orang Kristen berhikmat karena ada kuasa Roh Kudus. Untung Luka Tambunan minta tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak jadi gepeng, kemarin itu Luka Tambunan. Apalagi kalau sampai mereka menyebut paspor, selesai. Karena ada mereka pengakuan mereka. Kalau saya teriak kau di luar ini habis kau dijadikan gepeng ini. Benar. Untung hari itu saya yakin dan percaya Luka Tambunan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu tidak terjadi. Ingat, jangan menyembah berhala. Kalau Anda sudah menerima Injil yang diberitakan dari Kejadian sampai Wahyu, jangan Anda mendengar orang seperti Nanda, kayak nama yang tukang bahas-bahas Alkitab. Dengarlah hamba Tuhan di YouTube. Dengarlah anak-anak apologet Kristen yang handal, yang mengerti firman Tuhan. Channel-channel Kristen yang paling ditakuti, channel-channel kadrun. Dengar baik-baik. Jangan kalian cuma, nonton mau yang berdebat-berdebat. Baru firman tidak masuk. Habis itu, saya begini-begini. Nanti kalau ditanya sama orang ini, now. Belajar Alkitab baik-baik. Bila perlu tuh hidung dicas dengan cas 50 watt. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Jalan anak-anak Tuhan. Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi Anda harus baca ayat Alkitab. Baca terus firman Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4-6. Carilah Tuhan selama ia ingin ditemui. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia ingin ditemui. Rajin baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab berarti kita sudah cas itu. Jadi kau punya baterai tidak tinggal 5 watt saja, lampu dengan 5 watt. Coba kau jalan di hutan belantara yang gelap, baru kau pakai 5 watt, pasti kau jalan raba-raba toh. Tapi coba kalau kau cas baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Kau lampu bukan 100 watt, 1000 watt mungkin 2000 watt. Kau kasih terang tuh lampu tuh dalam gua terang. Setan lari, iblis lari, lari semua. Amin. Rajin baca Alkitab. Nonton channel-channel Kristen, jangan kau cuma tahu nonton berdebat orang baku hantam. Nonton. Kapan kau pintarnya? Jangan kita menerima kalau ada orang sudah bicara Injilan. Ingat, Alkitab ini ada yang mengisu lagi bilang Alkitab 1928. Kau tunjukkan kitab 1928 itu. Nanti kita tunjukkan Alkitab di bawah 1928. Sama nggak ada yang kita punya di versi King James. Orang-orang ini mereka tidak bertanggung jawab. Ingat, kalau ada orang datang beritakan firman Tuhan yang berbeda, terkutuklah dia. Kita baca dalam 1 Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 2 kali di sini.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Perhatikan di sini. Ada malaikat dari surga. Ada iblis menyamar sebagai malaikat. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis mengatakan Yesus tidak disalib. Itu jelas malaikat siapa? Malaikat setan. Karena firman Tuhan sudah katakan apa? Tetapi sekalipun kami seorang malaikat dari surga. Dia mengaku, iblis ini mengaku dari surga. Ya itu sudah terbuktikan nubuatan ini terjadi. Untuk para kadrun-kadrun yang mengatakan Yesus tidak disalib. Nah itu sudah, mereka itu sudah. Iblis terkutuk itu. Jadi kalau Anda masuk ke channelnya, jangan kau nonton. Ini nih ayatnya. Saya kasih tahu. Kita baca ya. Surat 2 Yohanes 1. Perhatikan ini. 2 Yohanes 1 ayat 9 dan selanjutnya. Perhatikan di sini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi kalau ada orang yang betul-betul tinggal dalam firman Tuhan, dia memiliki bapa maupun anak. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki bapa maupun anak. Perhatikan ayat 10. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Hati-hati. Surat Yohanes katakan, kalau ada orang saksi Yehova, atau di luar orang Kristen, mereka datang ke rumah Anda. Tadi di kitab Raja-Raja sudah sampaikan. Raja-Raja 11 ayat 4 dan selanjutnya. Salomo jatuh karena disuruh menyembah ilah-ilah lain. Jangan Anda menyembah ajaran yang lain. Jadi ajaran Alkitab di luar daripada itu, jangan. Usir dia dari rumah. Kalau ada yang memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus bukan Tuhan, ngana usir dia dari rumah itu. Usir dia. Kalau dia datang minta makan, terima dia. Ini ayat, bukan Pak Bomom yang bilang ya. Jangan memberi salam juga kepada dia. Kalau ada saksi Yehova datang ke rumah Anda, kau tidak usah banyak bicara kalau kau tidak tahu Alkitab. Usir dia itu, tendang dia bila perlu. Bila perlu ngana ambil sapu, kejar dia. Bukan ya, maksudnya bukan. Maksudnya ngana usir dia. Dul, gua nggak perlu lu keluar sana. Tapi kalau lu datang minta makan minum, gua beri. Tapi kalau datang ke rumah saya memberi ajaran yang lain yang berbeda, usir pak dia. Pergi jodoh dia. Pergi jodoh dia. Mati ngana dan batu itu. Imamat 26 ayat yang pertama. Jangan kau menyembah, membuat batu ukiran-ukiran. Kalau orang datang itu ke rumahmu, kau usir. Kalau dia minta makan minum, silakan, monggo. Tapi kalau dia datang memberikan ajaran, oh Pak, kami mau ajar tentang ini, usir Pak dia dah. Jangan coba-coba kalian mengikuti penyembah-penyembah berhala. Amin. Yang di rumah setuju katakan amin. Tidak ada nabi di luar Israel, semuanya berhala. Tidak ada. Tidak ada. Ingat, mereka memang membenci Israel. Saya titip ayat malam hari ini untuk penguatan iman. Catat baik-baik Mazmur 83. Ayat 1. Pak Bomom kasih ingat ayatnya, malam penguatan iman. Yang ini sudah dicatat, 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Oke, hari ini saya kasih penguatan iman, catat baik-baik ayat ini. Mazmur 83 ayat yang 1 hingga yang ke-7. Perhatikan, Mazmur dari Daud ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan suatu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Mereka ini orang-orang
yang sekarang menghina tentang ketuhanan Yesus. Mereka menghina tentang Yesus tidak disalibkan. Mereka ini yang menghilangkan. Mereka berkata, Israel, firman Tuhan tidak diberikan lagi kepada Israel. Marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak ingat lagi. Mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka membenci Israel. Sudah dituliskan. Siapakah mereka itu? Baca ayat yang ke-7. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Sudah paham? Badiam jo ngoni. Kalau ngoni su tahu, pasang talinga. Sudah. Amin. Jadi mereka ini benci. Kau kasih tahu kau punya Rabi Yahudi tuh. Rabi Yahudi tuh. Kau baca baik-baik tuh siapa kau punya Rabi Yahudi tuh. Rabi Yahudi itu yang bikin-bikin benci Kristen itu, dia adalah tukang pemerkosa. Dia punya data lengkap. Kau coba ketik di internet. Ya, para kadrun, Pak Bobom titip pesan buat anak-anak Tuhan. Jangan sekali-sekali menyembah buat patung, buat batu ukir, buat kayu, apa baru kau sembah dalam rumah. Berhala. Tapi kalau di rumahmu ada patung, kayak Pak Bobom, di rumah ada patung Bunda Maria. Itu sebagai apa? Patung mengingatkan. Itu Bunda Maria pernah ada dalam dunia, dia melahirkan Tuhan Yesus. Melalui Bunda Maria. Tidak apa-apa, Pak Bobom tidak pernah menyembah. Contoh di foto rumah Pak Bobom, ada foto Bapak Pak Bobom dengan Mama. Ada kakek Pak Bobom. Ada Pak Bobom punya nenek. Apakah Pak Bobom sembah? Tidak, itu kenangan. Saya tidak menyembah. Amin. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai di sini. Anak Tuhan, kalau sudah selesai, ada yang mau apa bertanya, silakan di WA, ya. Silakan di WA atau mungkin jangan lupa ya dukung ya, di subscribe, like, share, and share. Oke? Dan anak Tuhan yang mau bertanya silakan melalui WA, dan Pak Bomo ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Tuhan yang sudah memberikan bantuan untuk pelayanan Surat Tabem 2, baik itu melalui stiker atau baik itu melalui dana langsung. Pak Bomo ucapkan terima kasih. Tanpa bantuan anak-anak Tuhan, Surat Tabem 2 tidak akan bisa berjalan terus. Dan Pak Bomo mohon untuk anak-anak Tuhan yang mau belajar setiap hari, nanti Pak Bomo cari. Makanya Pak Bomo jalan-jalan di TikTok, Pak Bomo cari-cari, oh ini orang bertanya ini. Nah, setuju ya? Jadi kalau tidak ada di YouTube, nanti Pak Bomo jalan-jalan ke TikTok. Pak Bomo supaya cari di TikTok, tapi Pak Bomo punya ini pendek. Pak Bomo harus cari yang tinggi boleh ya, untuk tinggi begitu. Tuh, Pak Bomo punya HP juga, HP sudah. Kan, karena Makassar HP kandela jadi. Bukan kamera kabur ya, tapi nggak apa-apa. Jadi anak Tuhan, yang penting Pak Bomo mencari jiwa. Jadi anak Tuhan, di malam hari ini yang mau Pak Bobom mau tanya, siapa nama Tuhannya Pak Bobom? Ih, kok goblok sampai. Nanti sebentar Pak Bobom, ini Pak Bobom menjelaskan. Lihat ya, kalian harus mengerti kata Tuhan dan Tuhan. Contoh, nih contoh. Kalau kadrun tanyakan, oh Yesus itu Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Nah, coba lihat. Allah Abraham, Ishak dan Yakub saja mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Ayo, mau lihat ayatnya? Pertama, Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan Guru. Kalau kau bilang Tuhan, oke. Tapi Yesus juga menyatakan dirinya Allah. Kenapa kalian lari dari kenyataan? Oke? Nah, coba contoh Yeremia 31. Kita lihat ya. Yeremia 31. Perhatikan. Yeremia 31 ayat 31. Nah, di sini Allah mengatakan apa? Perhatikan. Ayat 32. Dari sini aja. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Perhatikan, aku nih Elohim, memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun, perhatikan, meskipun aku nih Elohim, menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Elohim saja mengatakan dia adalah Tuhan. Tuhan. Ayo. Kau jawab, sudah terjawab ya? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan itu karena Tuhan Yesus kan menjadi manusia dalam dunia.
Jadi Tuhan di antara segala Tuhan. Kalau sesuai dengan kealahan, dia berkata bahwa akulah Allah. Tuh, kalau selama di dunia, dia berkata dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Paham ya, Kadrun ya? Ibu Rosa-Rosa, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, anak-anak Tuhan yang mau istirahat, habis ini kita diskusi ya. Pak Bobo kirim link, kita diskusi, dan Pak Bobo mau, tapi sebelum itu kita doa dulu. Untuk anak-anak Tuhan malam hari ini mau istirahat, masuk dalam minggu yang baru, dan diberikan kesehatan sehat, dan nanti Pak Bobo kita berdoa ya. Oke. Sudah ada link ya, kita diskusi. Anak-anak Kristen yang mau bertanya masukkan. Terus teman-teman yang kadrun-kadrun yang kelepasan-kelepasan mau bertanya, silakan masuk. Terus yang ada mau protes-protes masuk. Kita diskusi. Oke? Oke? Mari kita bersatu dulu. Nah, intinya kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami semua sudah belajar, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa kami kuasa Roh Kudus yang membimbing kami hingga kami dapat memahami firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca di malam hari ini, kami boleh menabur benih-benih rohani pada saudara kami yang sangat membutuhkan, terutama keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus malam hari ini, anak-anak Tuhan akan bagian dari kami akan berusaha lebih dulu. Besok pagi, sekolah atau belajar atau bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anakku di dalam hidup. Baik sebagai Polri, sedikit, usaha, pedagang besar, parkir, ojek, taksi, trek, bangunan, apapun nelayan, tukang sapu, kami pekerjaan kami yang kami jalankan dalam dan biarlah menjadi berkat bagi kami dan kami selalu memuji di berkati anak-anak Tuhan di malam hari terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati, biarlah mereka terjaga, tidur gelap, dan berkat olehmu, jauh dari segala kuasa kegelapan dan roh jahat. Dan mereka akan bangun besok pagi tanpa kekuatan satupun dan bangun kembali dan memuji dan memuliakan. Berkati setiap langkah kaki-kaki mereka, manapun mereka menginginkan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Doa. Haleluya, haleluya. Mari doa. Katakan amin. Haleluya. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Bocok, terima kasih banyak buat stikernya dan bantuan dana secara langsung. Terima kasih banyak. Shalom, Maranatha, dan sampai jumpa lagi besok.